Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Setelah kemarin kita membuat kefir air kelapa muda, nah sekarang agak lebih meningkat sedikit ya untuk kefir nabati. Jadi kalau kemarin hanya air kelapa mudanya saja, nah kalau ini daging kelapa muda berikut airnya. Nah caranya itu si kelapa mudanya ini dicokel dulu ya, tapi yang dadakan, harus beli dadakan. Jadi dicokel dulu, dikasih lubang, kemudian airnya dituangkan ya, dikeluarkan. Nah setelah dikeluarkan airnya kemudian dibelah dan dikrok daging kelapa mudanya itu. Nah daging kelapa mudanya juga dimasukkan ke dalam air kelapa muda itu, kemudian di blender ya, blender sampai halus. Dan nanti setelah di blender silakan diperas saja airnya. Boleh menggunakan saringan atau boleh juga menggunakan kain yang bersih dan diperas, diambil airnya. Nah itu airnya disebut dengan sari kelapa muda, artinya airnya ada di situ, dagingnya juga ada di situ ya, saripatinya itu. Dan ini memang kasih nama kefir kelapa muda karena di dalamnya bukan hanya airnya, bukan juga hanya dagingnya, tetapi keduanya ada di situ, saripatinya ya. Nah untuk cara membuatnya tidak berbeda dengan cara membuat kefir air kelapa muda ya. Yang membedakan bahwa ini tidak hanya airnya tetapi berikut dagingnya juga, dan manfaatnya jelas lebih banyak dari kefir air kelapa muda yang kemarin ya. Nah ngomong bacakan saja, ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Jadi manfaat dari daging kelapa muda itu berikut airnya, diantaranya untuk menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, bisa untuk menu diet, kemudian juga mendukung fungsi otak, kaya akan mineral, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, kaya akan nutrisi, kaya antioksidan untuk menangkal radikal bebas agar awet muda, membantu pembentukan produksi ASI, membantu mengatasi stres, menjaga kesehatan kulit, mencegah infeksi, mengurangi kerusakan sel, dan memperlambat pertumbuhan kanker. Nah, jadi itu dalam manfaat kelapa muda berikut airnya. Dalam sari kelapa muda ini sudah demikian banyak, apalagi setelah difermentasi dengan bibit kefir Grand ya. Nah ini yang sudah difermentasi, sedang difermentasi ini ya. Nah itu manfaatnya, kemudian cara membuatnya. Nah sekarang akan coba memang praktekkan saja secara singkat ya. Jadi akan coba dibuat kefir kelapa muda yang dibuat dari 2 butir kelapa muda yang sudah memang belah, diambil airnya dan juga dikrok, diambil dagingnya. Kemudian sekarang kita akan coba praktekkan memblender, menyaring, dan memfermentasinya. Nah, ini coba kita blender saja ya. Ada di belakang nih blendernya nih. Nah, ini kita langsung tuang saja ke blender. Ini dapat 1 liter ya. Kalau sama buahnya dapat 1 liter, kalau airnya saja kan kemarin cuma 700 ml ya. Tapi setelah disaring nanti akan berkurang ya. Nah ini kita blender saja sekarang. Ini sekarang kita langsung saring ya. Nah, ini sekarang kita saring langsung, kira-kira dapat berapa banyak ya. Harus diaduk ya biar turun. Selain dengan saringan, teman-teman juga bisa menggunakan kain ya, diperas. Nah ini ampasnya teman-teman sekalian, bisa dimakan ya, karena ini kan kelapa muda sehat. Jadi ini dari blenderan kelapa muda bersama airnya, air kelapa muda
Ini seperti bubur ya. Kalau mau dimakan silakan bisa dimakan seperti ini, atau boleh saja ditambahkan dengan kefir krim atau kefir prima atau kefir optima juga bisa ya. Dengan kefir kolostrum juga bisa, silakan. Nah, ini kita abaikan saja. Kita lanjutkan untuk cara membuat kefir kelapa muda ya. Nah, ini ternyata dari 2 butir kelapa itu, kalau hanya airnya saja kan hanya 700 ml. Nah, kalau dengan kelapa mudanya di blender, disaring, air saringannya ini ada 800 ml ya. Jadi ada naik sedikit dari 700 menjadi 800. Jadi dari perhitungannya kita samakan sajalah bahwa untuk mendapatkan 1 liter itu dibutuhkan 3 butir kelapa muda ya, yang dadakan ya. Nah, ini 800 ml sama. Jadi untuk pembuatannya bibit kefir grainnya itu antara 10 sampai 20% ya. Nah, ini kalau 10% berarti di 80 gram ya. Akan memang menggunakan saja 100 gram digenapkan ya. Nah, kalau sudah disaring seperti ini, jangan nunggu lama-lama, langsung saja segera fermentasi dengan bibit kefir grain ya. Jadi karena semuanya serba segar, serba dadakan, sehingga enzim dan nutrisinya masih sempurna. Kemudian segera kita fermentasi dengan bibit kefir grain. Ini 100 gram ya bibit kefir grainnya, bisa kelihatan. Dan bibit kefir grainnya harus dicuci dulu bersih dengan air mineral, ditiriskan dan barulah difermentasikan ya. Nah, ini teman-teman, jadi sari kelapa muda itu teksturnya lebih kental dari air kelapa muda kan ya. Nih kita coba lihat nih teksturnya, nih lebih kental ya tuh. Jadi kelihatan seperti susu gitu. Tetapi bukan susu, karena susu itu dari ternak mamalia, hewan mamalia ya. Ini kita aduk saja. Kemudian setelah diaduk, nah setelah ditutup rapat, silakan simpan di suhu ruang untuk difermentasikan selama 24 jam ya, atau paling maksimal sekali 48 jam. Nah, nanti setelah difermentasikan 24 sampai 48 jam, silakan tergantung selera. Kalau mau sangat asam di 48 jam, kalau mau asam rendah di 24 jam. Nah, setelah difermentasikan nanti dibuka, diaduk dan disaring ya. Nah, grainnya silakan dicuci dan disimpan di kulkas, tambahkan susu segar untuk cadangan makanannya selama istirahat. Dan kefirnya sudah jadi ya. Ini kefirnya disebut kefir kelapa muda ya. Jadi ada air kelapanya di situ, ada buah kelapa mudanya juga di situ kan. Jadi kalau kemarin kita membuat kefir air kelapa, kalau ini adalah kefir kelapa muda, yang jelas manfaatnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian bagaimana cara membuat kefir kelapa muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan tanda lonceng supaya ketika Mamang nanti share kembali mengenai perkefiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.